Hari ini tuh ada training untuk menjadi Zumba instructor. Jadi mungkin teman-teman di sini tahu bahwa aku adalah seorang Zumba instructor. Jadi aku hari ini lagi ada di Jakarta dan kita hari ini ada kegiatan yang kalau menurut aku sih aku excited banget ya, seneng banget. Karena hari ini tuh ada training untuk menjadi Zumba instructor. Jadi mungkin teman-teman di sini tahu bahwa aku adalah seorang Zumba instructor dan alhamdulillah juga dipercaya jadi Zumba brand ambassador untuk Indonesia. Jadi aku dulu mengambil trainingku tuh secara virtual gitu. Aku tahu betapa keseruannya dan menyenangkannya training B1 untuk menjadi Zumba instructor. Tapi of course antara virtual dengan tatap muka langsung pasti sensasinya beda. Makanya aku seneng banget karena hari ini aku bisa ikutan partisipasi di training spesial ini. Trainingnya sendiri bersama dengan salah satu Zumba Education Specialist yang ada di Indonesia, Zespoza. Dan kebetulan Zespoza ini adalah Zes yang dulu melatih aku atau mentraining aku. Jadi aku dulu bisa menjadi Zumba instructor itu karena ikut trainingnya Zespoza. Jadi fungsinya hari ini adalah udah ada teman-teman di dalam studio sana, mereka udah bersiap-siap. Hari ini mereka mempunyai keinginan untuk menjadi seorang Zumba instructor, makanya mereka mengikuti training ini, namanya training B1. Dan aku hadir di sini untuk beberapa tujuan sih, tapi mainly yang pertama adalah untuk sharing, support gitu ya, mungkin berbagi pengalaman sama teman-teman yang hari ini training untuk jadi Zumba instructor. Dan yang kedua juga aku kepengen sedikit refresh, jadi refresh training B1 dulu karena aku udah ambil cukup lumayan ya, cukup 2 tahun lalu, jadi kepengen merefresh lagi supaya bisa mengupdate skill dan knowledge. Kak, kenapa mesti menjadi Zumba instructor, Kak? Kan biasanya kalau misalkan saya kan itu ikut Zumba aja gitu. Ya benar. Instrukturnya gitu. Jadi kalau dulu aku ada beberapa alasan sih, tapi memang pertama itu karena semenjak aku pindah ke Singapura, dulu aku tuh selalu menjadikan olahraga Zumba ini sebagai olahraga tempat aku tuh pelarian aku gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih, lagi bad mood, lagi khawatir, lagi ketakutan, lagi kayak hilang semangat, yang aku lakukan pertama kali itu adalah olahraga. Dan olahraga pertama yang aku pilih itu pasti olahraga Zumba. Karena menurut aku itu adalah olahraga yang paling menyenangkan, paling ampuh untuk naikin mood. Rasanya kayak kita lagi happy-happy, lagi loncat-loncat gitu ya, lagi joget-joget, party-party, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Karena setelah aku menjadi seorang Zumba instructor, aku baru tahu bahwa ternyata untuk membuat sebuah kelas Zumba itu seorang instruktur harus tahu formulasinya. Dari mulai formulasinya secara teknisnya gitu, macam-macam. Intensitasnya seperti apa, terus pengaturan lagunya seperti apa, dibuka dengan apa, ditutup dengan apa, harus ada yang seperti apa, gerakannya seperti apa, itu semuanya ada formulasinya. Jadi of course tujuannya adalah untuk membuat member yang ikut bugar, mereka happy, mereka seneng ya, jadi mentally dan physically mendapatkan benefit positifnya gitu. Tapi di saat yang sama juga kita harus bisa memformulasikan sebuah kelas yang juga aman untuk member-member kita yang mengikuti. Aku dulu selalu merasa bahwa datang ke kelas Zumba itu, mengikuti kelas salah satu instruktur Zumba itu sebagai satu hal yang menyenangkan. Aku selalu bilang kayak, oh dia tuh di atas panggung sana jadi instruktur, dia ngajarin kita aja ya sesuai dengan tugasnya gitu. Tapi dia sadar nggak ya bahwa hari ini tuh dia telah berubah banyak sekali hari orang-orang menjadi lebih baik. Hariku menjadi lebih baik itu yang pasti, dan bukan cuma aku dan puluhan teman-temanku Zumba lovers yang pada saat itu hadirnya, kita bicara di Singapura ya. Jadi kita nggak saling kenal satu sama lain, tapi kita datang ke situ semua mungkin dengan bagasinya masing-masing di pundaknya ya. Ada yang pusing karena ini, ada yang datang tuh kusut semua mukanya karena biasanya sore gitu. Jadi kita datang ke situ dengan bagasi kita masing-masing, tapi kita datang ke situ, kita happy, kita olahraga, dan pulang ke situ kita semua pasti refresh, semangat, dan kalau buat aku merasa secara mental terbantu sekali. Jadi itu hal yang pertama kali menggugah aku di saat kehidupanku pada saat itu lagi banyak tantangannya.
Aku senang sekali kalau misalnya aku bisa punya kesempatan untuk menjadi bagian dari membuat hari orang menjadi lebih baik gitu. Jadi kayak aku merasa aku ada fungsinya buat hidup orang lain di hal yang positif. Itu satu. Yang kedua, aku tahu bahwa menjadi seorang Zumba instructor itu bisa menjadi tempat untuk kita mau cari penghasilan tambahan. Tapi aku nggak nyangka ternyata emang benar-benar sangat, alhamdulillah aku bersyukur banget karena setelah aku terjun menjadi instruktur Zumba, aku banyak kebantu secara finansial dari pekerjaanku sebagai instruktur Zumba. Memang ini adalah faktanya adalah memang olahraga Zumba ini kan sudah bertahan selama puluhan tahun ya. Dia sudah melalui test of time. Olahraga Zumba ini kita bisa lihat adalah olahraga yang visible banget untuk kedepannya berapa puluh tahun ke depan sampai selama-lamanya olahraga ini akan terus bisa dicintai dan digemari sebagaimana sekarang digemari. Kenapa? Karena olahraga Zumba itu adaptif banget. Dia terus mengikuti ilmu-ilmu kesehatan yang berjalan. Dia terus mengikuti salah satu core salah satu faktor terbesar yang ada dalam Zumba itu kan musik. Dan musik dia itu selalu mengikuti zaman gitu, adaptable banget walaupun kita punya formula bahwa kelas Zumba itu adalah kelas yang memang dance workout yang memang musik-musiknya itu kebanyakan adalah musik-musik Latin. Tapi seperti yang kita lihat sekarang nggak cuma musik Latin yang dipasang, ada sekian puluh persen kita boleh masukin musik di luar Latin dan itu semuanya berjalan sesuai dengan mengikuti tren gitu. Jadi makanya aku melihat peluangnya secara bisnisnya gitu ya, secara pekerjaannya, secara karirnya punya masa depan yang bagus, punya masa depan yang panjang, peluangnya juga bagus. Mungkin orang-orang ada yang akhirnya bisa bikin event-event, ada yang akhirnya punya bisnis studio, bisa jadi Zumba instructor dan aku alhamdulillah kemarin dapat kesempatan bisa ke Amerika, datang ke convention ZIN ya, Zumba Instructor Network, itu juga karena aku menjadi seorang Zumba instructor. Jadi di samping dengan banyak sekali hal-hal lain ya, maksudnya keuntungan secara fisik di mana aku menjadi lebih bugar otomatis karena aku punya tanggung jawab gitu. Punya tanggung jawab, pekerjaanku adalah pekerjaan yang sangat amat fisik sehingga aku harus menjaga juga kebugaran tubuhku. Jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya semakin aku jalani, semakin aku sadari aku beruntung dan it was a perfect decision buat aku untuk mengambil sertifikasi menjadi instruktur Zumba. Untuk B1 training sendiri ini itu sudah sampai step mana sih atau itu adalah step awal kemudian ada step mana? Jadi B1 training ini adalah step awal. Yang menyenangkan lagi ini salah satu balik lagi ke peluang ya, peluang bisnis. Kenapa? Karena aku seneng banget melihat banyak sekali akhirnya yang menjadi instruktur Zumba itu adalah dari ibu rumah tangga. Ya, kaum ibu rumah tangga. Sebenarnya nggak cuma ibu rumah tangga, tapi banyak lagi. Mahasiswi juga banyak, pekerja kantoran juga banyak. Kenapa? Karena ini yang seperti aku bilang bisa dijadikan sidekick, bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan. Kenapa? Karena selain nanti kalau kita udah ngambil B1 training sebagai basic, ya sertifikasi pertama sebagai seorang Zumba instructor tuh harus ngambil yang namanya training B1. Setelah itu begitu kita lulus dari situ sudah sertifikat, kita punya pilihan untuk mengambil beberapa training spesialisasi gitu. Yang udah aku ambil itu Zumba Kids. Zumba Kids itu kelas Zumba yang diformulasikan khusus untuk anak-anak. Dan aku udah ambil sertifikasinya trainingnya. Zumba Gold itu adalah kelas Zumba yang diformulasikan sebagai kelas Zumba yang lebih rendah intensitas dan lebih rendah impactnya. Dalam arti kata ini digunakan untuk orang-orang yang gak suka terlalu banyak loncat, Zumba lovers yang lebih senior, atau mereka yang mempunyai keadaan fisik yang spesial sehingga membutuhkan kelas Zumba yang diformasikan secara khusus. Zumba toning itu adalah kelas Zumba yang pakai weight. Zumba Sentau, Zumba Aqua Zumba itu di dalam kolam renang. Jadi ini banyak sekali sertifikasinya. Yang aku udah ambil adalah Gold, Toning, dan Kids. Dan aku mengajar Zumba Kids itu mengajar di sekolah, mengajar anak-anak, mengajar di hari-hari nasional yang berhubungan dengan anak. Dan again itu adalah peluang bisnis. Di beberapa sekolah, di beberapa negara, kelas Zumba ini kelas Zumba Kids itu sudah dipakai sebagai salah satu bagian dari kurikulum pelajaran olahraganya gitu. Jadi ini bisa dilihat bahwa secara ke depan, kita ngelihat peluangnya ke depan itu bagus banget. Karena kita bisa bikin buka banyak peluang, tapi memang nggak ada karir apapun yang nggak mesti pakai. Ya semuanya mesti diupayakan lah gitu. Kayak aku juga dulu benar-benar usaha banget dari mulai nelponin teman-teman, grup WhatsApp di anak-anak SMA,
terus udah gitu grup WhatsApp-nya apa, pokoknya semua WhatsApp grup yang ada di handphone aku dulu aku broadcast semuanya. Begitu aku jadi Zumba instructor, menawarkan diri untuk yuk bikin kelas Zumba yuk sama gue udah certified nih jadi Zumba instructor. Pada saat itu pemikirannya cuma satu, gue kepengen cepet-cepet ngajar. Kenapa gue kepengen cepet-cepet ngajar? Karena pada saat itu kepinginannya cuma dua. Pertama, gue kepengen ngerasain kayak instruktur Zumba yang waktu itu ngajarin gue gitu loh. Ngelihat orang tuh abis selesai kelas Zumba terus pada nyamperin dia gitu, cuma thank you so much. Dan ternyata pada saat aku jadi instruktur beneran seperti itu gitu. Kan kelasku di awal-awal banyak yang online. Abis selesai kelas tuh banyak yang DM gitu. Banyak yang WhatsApp di WhatsApp grup kita. Mbak Nena makasih banget ya, tahu nggak kemarin tuh selama 2 minggu aku tuh nggak keluar dari rumah sama sekali karena aku tuh bad mood gini lagi ada gini. Dan hari ini untuk pertama kalinya di kelas Zumba tadi aku tuh benar-benar merasa free, ketawa, happy, teriak-teriak dan sekarang aku seneng banget. Itu tuh kayak rasanya wah, masya Allah luar biasa banget. Nah alasan kedua kenapa aku pengen cepet-cepet ngajar adalah karena cuan butuh uangnya gitu. Karena aku merasa aku pasti bisa buka peluang di sini, aku bisa maksimalkan ini, bisa dapat penghasilan. Pada saat itu lagi pandemi, aku teman-teman udah tahu lah ceritanya, aku nggak bisa pulang ke Indonesia, aku nggak bisa kerja. Sebagai seorang penyanyi, sebagai orang yang kerjanya di TV, itu nggak memungkinkan gitu loh. Walaupun ada lah kerjaan-kerjaan yang aku bisa kerjakan secara virtual, tapi kan untuk kami kan yang betul-betul pekerjaan kami itu biasanya adalah ya datang ke TV, syuting, baru dapat duit. Nyanyi, off air gitu, pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pada saat itu yang menjadi salah satu harapanku adalah dari pekerjaanku sebagai Zumba instructor. Dan alhamdulillah, masya Allah, aku bersyukur sekali, banyak sekali aku tertolong secara finansial dari pekerjaan ini. Tadi kan bilang sempat ngambil juga spesialis Zumba Kids, ini berkaitan juga nggak sih supaya anak ikutan? Sebenarnya Mbak, kalau aku boleh cerita nih sedikit, kenapa aku ambil Zumba Kids itu pertama kalinya karena pada saat aku mulai jadi instruktur Zumba dan sering ngajar, otomatis aku di rumah jadi sering ngikutin kelas orang, bikin koreo Zumba apa segala macam. Aisyah tuh suka ngikutin gitu. Dia itu kan pada saat di tahun itu tuh tahun 2020 dia itu masih kemo kan. Nah, salah satu hal yang dia suka banget itu adalah dancing. Dia tuh suka banget nari, suka banget dansa anaknya. Tapi pada saat dia kemo itu ya of course lah, karena dia kemo salah satu side effect yang dia rasakan adalah dia kayak lemah gitu kakinya. Jadi dia kayak berkurang gitu keinginannya untuk dansa. Tapi begitu dia ngelihat aku aktif jadi Zumba instructor, setiap kali aku ikut kelas Zumba dia ikut-ikutan gitu. Sehingga ada beberapa koreo Zumba yang aku bikin yang dia hafal. Terus aku bilang, dan setiap kali kita Zumba bareng gitu ya, misalnya aku lagi ikut kelas Zumba secara virtual kan, dia biasanya ikut di depan aku lagi, jadi di belakangnya laptop aku tuh dia ngikut lagi gitu. Dan dia tuh selalu yang happy gitu ngeliatin aku, terus aku kan karena aku ngeliat dia happy, aku jadi semakin semangat kan, jadi kayak wah sambil teriak-teriak gitu kayak lagi party. Dan kita tuh berdua bener-bener Zumba bersama di rumah, cuma berdua aja dan satu laptop itu, jadi aku ngikutin laptop dan Aisyah ngikutin aku. Dan kita benar-benar bisa happy, dia ketawa dengan ya semampunya dia ya gitu. Terus habis itu dia seneng banget sampai dia akhirnya hafal koreo Zumba segala macam gitu. Dan akhirnya dia ngomong, ibu aku kepengen bikin kelas Zumba sendiri, di mana dia merasa bahwa dia itu Zumba instructor. Jadi kita tuh dulu sempat bikin setiap seminggu sekali Mbak, kelas virtual pakai Zoom gitu. Tapi Aisyah jadi Zumba instrukturnya. Yang ikut ya aku, saudara-saudara aku, tim aku yang ikut gitu ya. Mama yang ikut, dan ya mama juga cuma duduk cuma gitu-gitu doang. Tapi dia yang jadi Zumba instrukturnya gitu. Dan dia meniru gitu semua yang aku lakukan saat aku ngajar gitu. Kayak, hello everybody, my name is Aisyah and I'm a Zumba instructor gitu. And I will be teaching a Zumba class today with you gitu. Pokoknya gitu-gitu deh. Terus aku ngeliat dia, terus aku bilang, banyak loh anak-anak yang kayak Aisyah ini yang mungkin mereka lagi aktif kemo gitu ya, tapi mereka kan lagi menjalani tantangan yang besar ya, lagi berjuang mereka ini kan, berjuang untuk sembuh gitu. Tapi mereka pasti akan merasakan happy kalau misalnya mereka ikutan kelas Zumba, karena aku lihat seneng deh kalau misalnya aku bisa ngelihat anak-anak lain yang mungkin lagi kemo, lagi berjuang untuk sembuh tuh bisa happy kayak Aisyah tadi pada saat Zumba gitu. Itu alasan pertama aku ambil sertifikasi sebagai Zumba instructor untuk Zumba Kids.
Dan kelas pertama yang aku ajar, begitu aku jadi certified untuk menjadi instruktur untuk Zumba Kids, kelas pertama yang aku ajarkan adalah kelas spesial dibikin oleh pop-up class. Jadi itu pop-up class yang dibuat khusus untuk anak-anak pejuang kanker yang berada di beberapa rumah singgah di Indonesia. Jadi itu kelas pertamaku. Waktu itu kita ada berapa ya? 2 atau 3 rumah singgah di beberapa daerah di Indonesia. Jadi rumah singgah ini memang khusus dibuat untuk anak-anak pejuang kanker, dan biasanya yang di rumah singgah tuh ya mereka yang yang kurang mampu ya, yang mereka mempunyai tantangan lah untuk berobat gitu. Dan mereka dibantu dan disupport di rumah singgah ini. Anak-anak inilah yang pertama kali menjadi murid-murid aku di kelas Zumba Kids aku. Dan itu aku seneng banget, happy banget rasanya, karena aku ngelihat mostly dari mereka tuh nggak bisa ya di kursi kan gitu, di kursi mereka sambil duduk gitu, dan mereka ikut gitu karena memang itulah kelas Zumba Kids diformulasikan memang untuk anak-anak. Dan nggak cuma joget-joget aja, kelas Zumba Kids itu ada sharing ilmu pengetahuannya gitu, ada gamesnya. Pokoknya dibuat menarik untuk anak-anak supaya anak-anak itu bisa berolahraga dengan cara yang fun gitu. Dan itu mereka senang banget, dan ya udah abis gara-gara kelas itu akhirnya aku bikin secara rutin kelas Zumba Kids secara virtual, dan aku punya murid anak-anak ya yang aku selalu panggil Zumba Prince dan Zumba Princess itu. Dan itu mereka tuh my mood booster banget deh gitu. Jadi ini adalah maksudnya again gitu. Setelah itu aku ngajar dipanggil ngajar di sekolah-sekolah di Indonesia. Nanti kadang-kadang ada hari nasional yang berkenaan dengan anak, aku ngajar. Event anak aku ngajar gitu, diminta untuk ngajar. Yang aku berusaha bilang bahwa banyak sekali peluang yang bisa didapatkan dari menjadi seorang Zumba instructor. Saat ini semua kita tahu lah, semua sulit, harga-harga naik. Kita butuh selalu kita mendengarkan nasihat dari para ahli keuangan untuk cobalah untuk bisa menemukan beberapa tempat di mana kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan, jangan cuma dari satu source aja, dari beberapa source gitu. Jadi makanya aku seneng banget kalau ngelihat trainingnya untuk menjadi Zumba instructor itu ramai gitu, karena aku tahu wah ini mudah-mudahan dari sini mereka bisa mendapatkan suatu hal yang bisa akhirnya menjadi sumber penghasilan tambahan mereka gitu. Tapi tadi ngomong Zumba Kids, berpengaruh juga masih kayak kesehatan Aisyah sendiri, karena kita tahu kan Zumba kan heboh ya. Oh iya, tapi kan kita semua kalau kita jadi bukan hanya di kelas Zumba Kids, tapi di kelas Zumba yang lainnya, Zumba Gold ya, Zumba Fitness gitu ya. Itu semua kelasnya kita harus formulasikan supaya walaupun ini kelasnya bukan cuma satu orang, banyak muridnya, tapi kita harus bisa gimana caranya sebagai Zumba instructor memformulasikan kelas ini bisa cocok untuk semua yang ikut. Itu makanya penting buat kita untuk mengetahui siapa member kita gitu. Apakah hari itu semuanya mempunyai level fitness yang sama, apakah mereka ada preferensi yang berbeda gitu. Tapi enaknya menjadi di olahraga Zumba ini kita selalu diajarkan untuk menyampaikan bahwa semua member boleh memilih intensitasnya masing-masing. Kalau misalnya saya loncat-loncat, berarti saya intensitas tinggi. Kalau misalnya membernya merasa saya nggak mau loncat-loncat karena saya nggak nyaman atau karena saya nggak kuat atau secara fisik saya nggak nyaman, nggak perlu loncat-loncat. Boleh memilih intensitasnya sendiri, boleh modifikasi gerakan sendiri. Meaning adalah kalau misalnya saya melakukan satu gerakan yang member itu nggak nyaman dengan gerakan itu, silakan boleh diformulasikan atau dimodifikasi. Tapi untuk anak-anak tentunya menjadi lebih penting, karena kalau misalnya kita mengetahui bahwa memang kebetulan anak-anak yang hadir hari itu mereka mempunyai kondisi fisik dan kondisi kesehatan tertentu, of course kelasnya diformulasikan supaya bisa aman dan tetap menyenangkan dan tetap efektif untuk mereka gitu. Sampai sekarang Aisyah masih aktif nggak sih kan? Oh ya masih. Dia masih suka bikin koreo sendiri. Di sekolah pun dia suka disuruh ngajar gitu ya, bukan ngajar lah, ngajaran gitu loh. Jadi karena dia tuh selalu bilang sama guru-guru di sekolahnya bahwa my mom, jadi ibu saya itu adalah seorang Zumba instructor dan dia Zumba brand ambassador untuk Indonesia, dia bilang gitu. Saya juga bisa Zumba, dia selalu bilang gitu.
Sehingga karena dia terus-terusan ngomong zumba di sekolah, akhirnya guru-guru dia, guru olahraganya hafal soal itu, dan akhirnya beberapa kali dia kalau pas lagi pelajaran olahraga, dia disuruh maju, pilih lagu, dan disuruh ngajar teman-teman yang lain. Dan biasanya dia pilih lagu itu lagu nasi goreng. Kebetulan lagu nasi goreng ini adalah lagunya The Wild Ones, aku dan DJ Jesse Wild. Kami berdua punya lagu nasi goreng. Lagu nasi goreng ini adalah lagu Indonesia pertama yang alhamdulillah bisa masuk menjadi lagu officialnya Zumba, gitu. Iya. Dan dia seneng banget itu karena kan lagunya bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia nasi goreng terus ada gamelan Balinya gitu. Jadi dia itu selalu bawain lagu itu. Tiap kali dia bilang, oke, sekarang saatnya Aisyah untuk mimpin Zumba gitu. Oh, dia seneng banget, dia langsung ke depan dan dia tahu formulanya. Untuk bikin gerakan Zumba dia tahu, bukan karena aku ajarin, tapi karena dia terbiasa. Step-stepnya tuh kayak apa, ada progression namanya, di mana kita tuh di awal begini, baru abis itu mulai progresinya bertambah. Dia terapkan itu di koreo Zumbanya dia. Jadi ya menyenangkan bahwa itu bisa membantu dia untuk kepercayaan dirinya, membantu dia secara mental, membantu dia juga secara fisik. Alhamdulillah kabarnya baik. Dia ada di Singapura, sekolah sekarang dan dia menikmati sekali. Alhamdulillah ya, kita bersyukur sekali kepada Allah, benar-benar bersyukur, berterima kasih buat semua yang sudah mendoakan. Aisyah saat ini masih kontrol, masih check up, semuanya masih di dalam observasi dokter. Tapi saat ini dia sudah boleh sekolah, saat ini sudah mulai bisa merasakan jadi bersosialisasi gitu. Jadi ya kita banyak yang kita syukuri, banyak sekali yang kita syukuri. Walaupun betul masih ada banyak yang masih kita doakan, banyak yang masih kita minta ke Allah, banyak yang masih kita ikhtiarkan dan masih butuh doa dari teman-teman semua. Tapi kita bersyukur karena kita tahu kita udah bisa nyampe sampai detik sekarang ini di poin sekarang ini semua karena pertolongannya Allah. Mbak Dena, maaf sebelumnya dari dokter memang sudah maksudnya dinyatakan sembuh maka gini. Sudah bisa sosialisasi. Gini. Jadi mungkin ini satu hal yang bukan aku pada porsinya untuk menjelaskan, harusnya tanya ke dokter ya. Tapi kalau untuk Aisyah itu dibilangnya lebih ke apa ya? Jadi kalau misalnya seorang anak kayak Aisyah itu dia menyelesaikan kemoterapinya selama 2,5 tahun. Setelah dia selesai kemoterapinya yang terakhir, maka dia itu bukan berarti langsung bebas gitu, nggak seperti itu. Jadi dari hari terakhir dia kemoterapi sampai dengan 1 tahun setelahnya, kemungkinan kanker ini kembali adalah sekian %. Setelah periode itu dia akan menurun sedikit persentasenya dan seterusnya. Nah, selama masa ini itu Aisyah masih harus dijaga. Kontrol ke dokter, check up ke dokter, datang setiap kali dokter mau lihat apa, terus di bawah pengawasan dokter dengan sangat amat dekat. Ya, jadi makanya aku berusaha untuk menjelaskan ini karena aku tahu banyak di sini juga para ibu mungkin yang sedang menemani anak-anaknya berjuang gitu. Kita punya ikhtiar itu jangan berhenti pokoknya. Terus berdoa, terus ikuti apa kata dokter, terus minta sama Allah yang Maha Penyembuh gitu. Saya mohon doanya semoga Aisyah terus baik kondisinya, semakin sehat, semakin baik, semakin bagus dan betul-betul bisa jadi dibilangnya nanti ya survivor ya, cancer survivor. Amin ya robbal alamin. Kemarin di acara KBRI itu masih pakai masker dan kacamata gitu. Iya. Nah, itu termasuk berarti masih jaga yang Betul, tadi ya? masih dijaga. Iya, memang walaupun ya sekarang ini memang dia sudah boleh sekolah, sudah boleh bersosialisasi gitu ya, tapi tentunya masih harus kita jaga sebaik mungkin. Jadi kemana-mana itu masih pakai masker. Walaupun dia udah nggak suka pakai face shield lagi ya, tapi ya paling nggak dia pakai kacamata ya. Ya itu ikhtiar kita lah gitu. Makannya juga semua masih kami jaga. Walaupun sudah tidak seketat pada saat waktu dia kemo,
tapi makannya masih dijaga. Terus kegiatan dia juga di luar sekolah dan di sekolah itu masih dijaga. Di sekolah pun pihak sekolah semua tahu keadaan dia. Ya, jadi kondisinya, historinya dia juga pihak sekolah tahu gitu. Makanya di sekolah juga dia, alhamdulillah kita dapat sekolah di mana guru-gurunya semuanya tuh ikut support, ikut ngejagain. Jadi kalau dia lagi di sekolah diliatin banget. Makan semua masih dari rumah, nggak boleh jajan, masih kayak begitulah Mbak. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, ini pasti kalau ibu-ibunya yang kebetulan anak-anaknya juga lagi di stage yang sama dengan anak aku, pasti juga bisa merasakan. Aku cuma mau bilang semangat buat semua para ibu, para orang tua yang lagi menemani, mendampingi anak-anaknya itu berjuang. Kalau orang tua itu kalau melihat anaknya berjuang untuk melawan penyakit untuk jadi sembuh, itu berarti orang tuanya juga sedang berjuang juga. Tetap semangat, berdoa, aku mendoakan semoga semua treatment lancar, anak-anak kita semua kembali sehat lagi dan pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Semangatnya Kak Diana buat temenin Aisyah sampai akhirnya jadi survivor kanker apa sih Kak? Semua, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Semua ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh kalau menurut aku, karena semua ibu yang ada di dunia ini di saat anaknya harus menjalani pengobatan, didiagnosa dengan sakit, ya itu pasti semua ibu akan melakukan hal yang sama. Akan berada memberikan support untuk anaknya melakukan semua yang kita mampu lakukan secara maksimal untuk memastikan anak kita itu mendapatkan treatment terbaik dan insya Allah bisa pulih dan sehat kembali gitu. Tadi sama jawabnya gimana sih? Lagi LDR banget dan dia marah-marah terus loh. Dia marah-marah terus. Dia sampai berkali-kali nyuruh aku pensiun. Ya ibu udah pensiun aja, ngajar Zumba aja di sini kan ibu enak ngajar Zumba bisa virtual, dia bilang begitu. Udah kamu pensiun aja, dia bilang gitu. Biar kamu bisa temenin aku di sini. Terus aku kalau ini gimana? Kalau aku pensiun aku gimana nanti cari uangnya? Ya kamu cari uang as a Zumba instructor aja, kan kamu bisa ajar dari sini, dia bilang. Kamu bisa ajar virtual, kamu juga happy, kamu dapat duit, dia bilang gitu kan. Terus aku berusaha untuk menjelaskan kepada dia bahwa kita sebagai orang tua, yang namanya orang tua itu tanggung jawab kita adalah salah satunya adalah untuk bekerja, mencari nafkah ya. Mungkin itu yang dia belum paham gitu. Tapi aku nggak mau terlalu banyak kasih pressure sama dia. Maksudnya aku nggak perlu dong ngomong sama dia bahwa ini ibu harus kerja karena kalau ibu nggak kerja kita gimana gitu kan? Kita gimana gitu? I have to work karena aku adalah yang bertanggung jawab terhadap kita gitu kan gitu. Aku adalah satu yang bertanggung jawab saat ini terhadap kita gitu, pekerjaanku semua. Aku nggak mau kasih tahu dia itu gitu. Biarinlah dia anak kecil, jadi aku tahu dia taunya bahwa orang dewasa itu tanggung jawabnya bekerja, sebagaimana anak kecil tanggung jawabnya untuk sekolah, ya orang dewasa tanggung jawabnya bekerja. Jadi aku melakukan ini karena tanggung jawab dan ya walaupun dia komplain tapi dia cukup bisa mengerti lah karena anyway nggak bisa diapa-apain juga ya aku harus kerja juga kan tapi dia ini kok dia semakin lama semakin mengerti gitu dan dia berusaha untuk tetap suportif. Jadi tiap kali aku ada kelas Zumba apa segala macam dia selalu kepengen ngeliat video call gitu supaya dia bisa ngeliat walaupun cuma sebentar. Itu aja sih. Karena terakhir kurang nggak? Satu lagi ya. Karena kepikiran nggak sih kayak untuk dari pasangan buat semangat gitu, semangatin hidup Karena buat Pertanyaan terakhir kenapa begini banget sih? buat dampingin apa Iya. Gini. Ini cerita nih aku agak panjang ya, biar kalian senang semuanya. Ya. Jadi gini. Dulu pada saat aku pertama kali cerai ya. Aku sempat ngomong sama mamaku. Aku bilang aku nggak mau lagi rumah tangga. Mungkin karena ya gimana namanya orang gagal rumah tangga itu kan pasti kan bukan karena satu hal yang menyenangkan ya, pasti karena satu hal yang tidak menyenangkan. Dibilang trauma sih enggak, cuma kayaknya aku selalu menginginkan dan cita-citaku itu kepengen punya satu kali rumah tangga seumur hidup. Ya semua kepengen begitu sama, tapi mungkin karena aku juga pernah melihat orang tua aku gagal di rumah tangga gitu ya, jadi kepengen rasanya untuk bisa berhasil. Tapi pada saat itu akhirnya gagal dan aku tidak bisa memenuhi impianku. Aku tuh broken hearted banget, ya. Aku kayak merasa hampir bisa dibilang kayak
aduh, aku nggak mau lagi untuk melalui hal ini. Gitu. Aku tidak mau lagi melalui hal ini. Karena apa? Karena aku tidak mau lagi sakit seperti ini. Ya, itu wajar. Aku rasa semua juga pasti yang sudah mengalami kegagalan rumah tangga pasti begitu. Dan lalu mamaku bilang, mama mendoakan kamu akan suatu hari bertemu dengan jodohmu yang seumur hidup gitu, jodoh yang udah sekali seumur hidup gitu. Aku bilang, aku nggak mau berumah tangga lagi. Aku bilang gitu. Dan mama tuh sampai nangis ngomong sama aku. Jangan ngomong gitu mbak, kata. Aku nggak peduli kamu mau apa, tapi aku ibumu, dia bilang. Aku akan selalu mendoakan supaya kamu akan menemukan jodohmu. Jadi nikah lagi lah gitu. Inilah dengan waktu, lalu kita pindah ke Singapura gitu ya, terus dengan segala kehidupan baru dan PR baru kami gitu di sana ya, berdua ngejalanin hidup di sana kan kita benar-benar berdua, ya berdua adalah saudara gitu ya, dan di sana membantu gitu, tapi kita berdua doang nih gitu. Jadi apa-apa ya aku jalanin sendiri, dan aku kebetulan bukan orang yang apa-apa tuh curhat gitu ke mama kemana gitu, enggak, karena aku merasa mama juga udah sepuh gitu, aku nggak mau jadi beban gitu. Jadi apa-apa pendem sendiri, jalan sendiri, sampai akhirnya aku sampai ke satu titik aku merasa kayak enak ya kalau misalnya punya partner dalam hidup. Ternyata emang bener ya gitu, yang kita baca, yang kita dengar dari orang-orang yang mengerti agama, bahwa memang Allah itu menciptakan manusia itu memang untuk berpasang-pasangan, karena memang ada maksudnya. Memang sudah tahu bahwa manusia itu pasti akan nyaman kalau hidup dengan pasangan gitu. Barulah mulai dalam hati merasa, iya ya, mungkin mulai itu pertama kali mungkin enak juga kali ya kalau ada seseorang yang aku bisa ajakin ngobrol, ada seseorang yang bisa aku ajakin untuk berbagi kekhawatiranku, untuk berbagi pikiran, bertukar pikiran gitu. Tapi memang saat ini aku bukan gini, itu bukan menjadi kayak suatu hal yang aku banget prioritasi nomor satu. Saat ini prioritasku nomor satu adalah aku mau Aisyah sehat, kondisinya baik, aku mau cari nafkah ya untuk bisa ya untuk kita berdua gitu ya, menata masa depan kita. Tapi tentunya saat ini aku sudah tidak lagi merasa bahwa aku nggak mau lagi menikah ya gitu ya. Aku percaya bahwa Allah pasti udah aturkan semua yang terbaik gitu. Tapi memang dalam hati sudah ada perasaan betapa nyamannya kalau misalnya hidup itu memang mempunyai seorang pasangan, juga seorang partner. Nah, hal itu muncul ketika Kak Dena berdua saja di Singapura sama Aisyah kan? Biasanya munculnya pada saat lah ya lagi sendiri gitu, lagi ada ketakutan, lagi ada kepikiran, lagi ada suatu hal yang dikhawatirkan, butuh teman bicara, butuh teman ngobrol. Nah, maksudnya itu muncul ketika Kak Dena sudah maksudnya menemani Aisyah berobat di Singapura? Iya, setelah udah di sana baru gitu ya. Dia pernah minta adek ya. Ibu, I want a little sister. Waduh. Bilang dia minta little sister kayak dia minta ayam Kentucky dia barusan gitu ya kan. Tapi ya udahlah gitu ya. Ya aku bilang, pada saat itu aku jawab. Aku nggak bilang terus aku mau jelasin gitu sama dia bahwa kalau little sister itu prosesnya berarti kan nggak mungkin. Jadi aku cuma bilang sama dia, apapun sebagaimana yang mamaku pernah ajarin ke aku. Apapun yang kamu minta sama Allah. Apapun yang kamu mau, kamu minta sama Allah. Karena tidak ada satupun hal yang Allah tidak bisa bikin untuk kamu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kasih apapun itu. So whatever you wish, minta sama Allah. Ya udah, itu biarkan itu menjadi bagian dari doanya dia. Nah sekarang kan belum ketemu sama pasangannya Kak Dena. Nggak tahu ya. Mungkin sudah ketemu tapi kita masih belum tahu ya kan. Curhatnya ke siapa? Nggak, curhatnya ke Tuhan. Curhatnya ke Allah. Aku bukan orang, walaupun kedengaran nih kelihatannya kayak ngomongnya banyak, tapi aku sebenarnya bukan orang yang senang untuk terlalu banyak berbagi. Jadi ada beberapa hal-hal yang kiranya aku bisa, ceritaku ini aku rasa bisa jadi baik buat orang, aku akan bagikan. Tapi kalau misalnya ceritaku ini hanyalah sekedar curhat, di mana aku ingin meluapkan perasaan, meluapkan kesedihan, yang aku rasa juga hanya mungkin akan jadi beban buat orang, bikin orang sedih, aku lebih baik simpan sendiri, aku curhatnya sama Allah aja gitu. Karena aku tahu kalau aku udah curhat yang sifatnya seperti itu, berarti yang aku butuhkan selain
teman untuk curhat adalah pertolongan. Dan aku tahu bahwa tempat terbaik adalah Allah. Ya? Terima kasih ya teman-teman semua. Ayo boleh dong. Maaf Kak, sini Kak. Gimana? Di sini aja ya. Dulu ya. Oke. Sini Kak Dena. Karena buat kesini kak. Ya. Kak, kiri sekali lagi Kak. Ya. Sekali lagi. Kak, kasih Kak Dena. Makasih Mas. Oke, terima kasih semuanya ya. Mas, Mbak semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih udah datang semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih ya. Dena maaf ya. Thank